jelajah budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Lestarikan. Kembali komunitas Jelajah Budaya mengadakan kegiatan Jelajah Kota Tua dengan tema kali ini Weltevreden, yang artinya sangat memuaskan. Para penjelajah budaya berkumpul di lapangan Benteng Jakarta Pusat yang dulunya dikenal dengan sebutan Waterloo Lane. Sebab di lapangan ini dibangun sebagai simbol kemenangan Belanda pada saat Perang Waterloo di Belgia yang terjadi pada tahun 1815 di kota Waterloo. Oh iya, lapangan yang luas ini juga dijuluki lapangan singa karena terdapat patung singa berdiri di atas keju Edam. Setelah Indonesia merdeka, diganti menjadi lapangan benteng dan oleh Presiden Insinyur Soekarno juga didirikan Monumen Pembebasan Irian Barat. Jika kita berada di lapangan benteng dan menghadap ke arah timur, maka akan terlihat bangunan berwarna putih yang sekarang dinamakan Gedung AA Maramis. Bangunan cagar budaya ini menjadi tujuan pertama komunitas jelajah budaya. Sejarah gedung ini berawal saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memindahkan pusat kekuasaan dari Kota Tua ke selatan atau Weltevreden. Pembangunan dimulai pada 7 Maret 1809 dan sebagai upaya efisiensi maka material bangunan diambil dari bongkahan bekas Kastil Batavia. Namun, upaya pembangunan istana ini tidak berjalan mulus karena pengganti Gubernur Jenderal Daendels kurang tertarik untuk berkantor di sini. Bahkan, istana ini sempat beratap rumbia. Jadi kurang lebih ini artinya, jadi dibangun pada masa Daendels politik dan masa penjajahan tahun 1809 itu Romawi ya? Iya. Itu Romawi diresmikan 1828 oleh diresmikan keluar gitu nih ya oleh Dubus. Dubus ini itu Gubernur Jenderal ya. Ini yang tadi saya bilang butuh waktu 19 tahun untuk menyelesaikan 3 bangunan ini ya. Seperti itu. Jadi itu kan ada berbentuk bulat dan kotak. Kalau yang kotak itu asli, sedangkan yang bulat itu adalah tambahan. Baru pada masa Gubernur Jenderal Dubus, pembangunannya dilanjutkan. Dan itu pun bukan berfungsi sebagai istana, tapi hanya untuk perkantoran mendukung pemerintahan saja. Maka, setelah 19 tahun mangkrak, akhirnya bangunan ini selesai dan diresmikan oleh Dubus pada tahun 1828. Selain menyelesaikan pembangunan, Dubus juga menanam beragam jenis tumbuhan di belakang gedung. Hanya saja usahanya gagal, karena banyak pohon tidak tumbuh dengan baik. Pada masanya, gedung ini termasuk bangunan yang paling besar yang ada di Batavia. Oleh karena itu, tidak salah gedung berwarna putih ini dikenal dengan White House. Setelah menjelajah di gedung AA Maramis, perjalanan selanjutnya menuju Museum Katedral yang terletak di Komplek Gereja Katedral. Keberadaan museum khusus ini sangat penting dalam menyimpan dan menyajikan informasi kesejarahan gereja di Indonesia. Pembangunan Museum Katedral diprakarsai oleh Pastor Rudolfus Kuris SJ dan diresmikan oleh MGR Julius Darmatmadja SJ pada 28 April 1991. Di lokasinya saat itu berada di lantai atas mezanin gereja katedral. Yang selatan, ini kan gereja yang kedua kan sebelumnya di Patasenen tapi kan dibakar kemudian oleh Gubernur Jenderal Dubus yang tadi meresmikan gedung departemen keuangan. Dia juga mengizinkan membangun gereja di sini. Kemudian,
pada 22 Agustus 2017 dipindahkan ke gedung baru di samping gereja katedral atau bekas gedung sekretariat dan pastoran lama. Pada perayaan 20 tahun Episkopal Bapak Uskup Ignatius Suharyo, pada 14 November 2018, peresmian Museum Katedral dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Dari Museum Katedral dilanjutkan dengan menjelajahi Gedung Kesenian Jakarta. Bangunan bersejarah ini sejak awal dibangun difungsikan sebagai teater kota atau Staatskopfurt dan dikenal dengan gedung komedi. Bangunan dengan gaya Empire Style ini diarsitekti oleh perwira Jenny Mayor Schuttels dan dikerjakan oleh kontraktor firma Lee AC. Refleks, ini masih bangunan yang sederhana, masih terbuat dari bambu, dari kayu. Atapnya juga masih sangat sederhana. Nah, kemudian baru dibangun yang lebih modern 1821 ya, seperti yang kita lihat. Ini juga sudah ada beberapa perubahan-perubahan ya. Penggunaan gedung diresmikan pada tanggal 7 Desember 1821. Pada awalnya penerangannya masih menggunakan lampu minyak atau lilin. Baru pada tahun 1864 menggunakan lampu gas. Selanjutnya, sejak tahun 1882 cahaya lampu listrik mulai menerangi gedung ini. Dalam sejarah Indonesia, gedung ini pernah digunakan untuk Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno meresmikan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yakni tanggal 29 Agustus 1945. Perjalanan diakhiri di gedung Filateli Jakarta yang sekarang lebih dikenal dengan Pos Blok. Pada masanya, gedung kantor pos ini mempunyai peran yang penting dalam sejarah penyampaian informasi lintas negara. Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi sudah lebih modern. Bangunan ini beralih fungsi menjadi ruang kreatif Pos Blok. Beragam program publik dan aneka produktif kreatif kini hadir di bangunan bersejarah tersebut. Dibangunan gedung baru yang 1913. Tapi kantor pos sendiri sudah ada dari tahun 1746 ya, itu sudah ada. Itu dulu masih dibatasnya di. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di kawasan Weltevreden di Jakarta Pusat. Untuk mengetahui semua informasi mengenai penjelajahan kita, jangan lupa follow dan pantau media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.